Selamat pagi murid ibu kelas 3C. Walaupun masih di rumah anakku, tetap semangat belajar ya nak ya. Jaga selalu kesehatan. Kalau keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker. Dan rajin mencuci tangan ya, rajin mencuci tangan agar kita selalu sehat dan terhindar dari kuman ya anakku ya. Nah, anak ibu semua, sebelum kita belajar, kebiasaan kita adalah berdoa ya anakku ya. Kita berdoa terlebih dahulu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, anak ibu semua, apakah sudah bersiap-siap untuk belajar nakku? Tentu sudah ya. Nah, sekarang kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 ya, kita subtema 2 nakku, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita pembelajaran 3. Oke? Anak ibu, masih ingatkah apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita? Coba jawab, apa saja yang mempengaruhi? Ya, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kita dan perkembangan tubuh kita? Tentu kamu tahu, sudah kita pelajari, yaitu makanan, minuman, dan rajin olahraga ya anakku ya. Kekuatan tubuh kita dapat dipengaruhi pertumbuhan tulang dan otot, bukan? Dan otot, pertumbuhan tulang dan otot. Kalau kita sering menari, ya, dapat memperkuat apa anakku? Memperkuat jari tangan kita dan lengan kita. Kalau sering kita menari, ya, udah kita praktekkan kemarin tarian lancang kuning, ya. Jadi kita buat tariannya itu tentu memperkuat jari kita. Kalau nanti kita nakku sudah tatap muka, bisa kita menari bersama seperti gambar halaman 68. Ada di situ halaman 68 itu anak-anak sedang menari. Nanti kita praktekkan enak ya. Gerakan tangan kita lemah gemulai ya. Gerakan tangan kita itu lemah gemulai. Kita bisa membuat gerakan yang lain, tetapi kita harus rajin berlatih. Kita harus rajin berlatih agar tarian kita itu bagus, ya nak. Menjaga pola makan juga harus dijaga agar kita sehat dan bisa menari dengan baik, ya. Pernahkah kamu menari nakku? Tentu pernah, anak ibu pintar semua kok. Bagaimana perasaan kamu waktu kamu itu menari nakku, dipilih kamu menari misalnya? Bagaimana perasaan kamu? Apakah senang? Apakah sedih? Kamu sendiri yang menjawab. Oke nak? Kemudian ayo amati gambar halaman 70. Halaman 70 nakku, kita lihat gambar kita, gambar buku kita ini. Ini adalah makanan sehat, gambar makanan sehat, ya. Di situ halaman 70 itu gambar makanan sehat. Makanan sehat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Makanya sering makan sayur nak. Banyak makan ikan, banyak makan sayur ya. Biar sehat, biar bisa kita melakukan pekerjaan atau aktivitas kita semua. Yaitu makan yang sehat, bersih, dan bergizi. Harus dimakan makanan yang sehat, makanan yang bersih. Maksudnya makanan yang bersih nak, jangan dihinggapi lalat. Makanlah makanan yang tertutup. Makanlah makanan yang sehat, ya nak. Makanan pokok, nasi, jagung, ubi, kentang. Nah, itu sangat perlu untuk tubuh kita. Kemudian lauk pauk, misalnya anakku daging, ikan, tahu, tempe.
Tentu setiap hari dimakan itu kan nak, supaya sehat. Sayuran misalnya apa nakku? Wortel, bayam, dan sebutkan lagi anak ya. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, dan sebutkan lagi. Tentu kamu sering memakan makanan yang sehat, makanan vitamin yang sangat banyak ya. Susu misalnya susu sapi, susu apa lagi nakku? Susu kambing. Nah, itu menyehatkan tubuh kita. Makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air ya nakku ya. Semua ada pada gambar halaman 70. Kita lihat itu nanti. Semua ada pada gambar halaman 70. Nah, perhatikan lagi nakku. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Apa tadi makanan pokok kita itu? Jadi, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Misalnya nasi, jagung, ubi, ya nak ya. Kemudian, protein terdiri atas 2 jenis. Nanti ada tugasnya diperhatikan. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati ya. Protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan. Misalnya nak, ikan, daging, susu, keju ya, telur. Protein nabati yang berasal dari tumbuhan, misalnya tahu dan tempe. Pernah anak ibu makan tahu? Pernah anak ibu makan tempe? Nah, itu yang berasal dari protein nabati. Vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, mineral banyak terdapat pada ikan, susu. Ya anakku ya. Makanan yang bersih dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Oke nak? Udah mengerti anak ibu? Nah, anak ibu semua masih ingat anak ibu cara menjumlahkan bilangan? Dengan cara bersusun. Anak ibu apakah masih ingat? Tentu masih, karena kamu anak yang pintar. Oke nak? Sampai di sini dulu penjelasan ibu ya. Nah, tugasmu nakku, perhatikan. Nomor 1, dengarkan. Tulislah makanan yang mengandung karbohidrat. Itu nomor 1 nak. Nomor 2, protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein titik-titik dan protein titik-titik. Nomor 3 nakku, makanan yang bersih dan bergizi akan mempengaruhi titik-titik dan titik-titik. Makanan yang bersih dan bergizi akan mempengaruhi titik-titik dan titik-titik ya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5, lihat halaman 74 dan 75. Jadi, tugasmu nakku 1 sampai 5. Ibu lihat tulisannya harus rapi. Terima kasih.